warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Herlambang dengan NIM 0580834844 dari program studi agribisnis. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan tugas tutoran 2 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan mengenai komunikasi penyuluhan dan adaptasi informasi pertanian. Nomor 1. Pernyataan. Jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikut contoh masing-masing. Jawaban. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau pendapatan dari seorang kepada orang lain agar dapat dipahami dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangat penting karena manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Tanpa komunikasi, seorang akan sulit menyampaikan maksud atau memahami orang lain. Contoh komunikasi secara umum, misalnya guru menjelaskan pelajaran kepada siswi di kelas, atau pemberian pembicaraan dengan penjualan di pasar. Sedangkan komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi atau mengetahui dari penyuluhan kepada masyarakat, khususnya petani, agar mereka memahami dan menerapkan informasi tersebut dalam kegiatan pertanian. Contohnya, seperti penyuluhan pertanian memberikan penjelasan kepada kelompok tani tentang penggunaan pupuk organik atau cara mengendalikan hama-hama tanaman. Menurut saya, komunikasi dan penyuluhan sangat penting karena membantu petani mendapatkan pengetahuan baru sehingga hasil pertanian bisa lebih baik. Nomor 2. Pertanyaan. Salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Jawaban. Cyber extension adalah sistem informasi berbasis internet yang digunakan untuk membantu kegiatan penyuluhan pertanian. Menurut saya, perkembangan teknologi sekarang membuat cyber interaction sangat membantu kegiatan penyuluhan karena informasi bisa disampaikan lebih cepat dan lebih luas. Ada beberapa manfaat cyber interaction dalam kegiatan penyuluhan. Pertama, mempermudah petani mendapatkan informasi pertanian seperti harga hasil panen, cuaca, pupuk, dan teknik budidaya tanaman. Kedua, membantu penyuluhan mendapatkan materi terbaru hingga informasi yang diberikan kepada petani lebih berkembang dan sesuai kondisi saat ini. Ketiga, komunikasi antara penyuluhan atau petani menjadi lebih cepat walaupun berada di tempat yang berjauhan. Keempat, petani dapat belajar secara mandiri melalui internet seperti YouTube, WhatsApp, kelompok tani, atau website pertanian. Kelima, cyber information membantu petani mengenal teknologi pertanian modern sehingga petani tidak tertinggal informasi. Contohnya, banyak petani yang belajar cara menanam atau mengatasi hama melalui video internet. Menurut saya, cyber interaction sangat bermanfaat karena membuat informasi pertanian lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nomor 3. Bagaimana cara penyuluh menginformasikan komunikasi? Jawaban. Menurut saya, agar komunikasi dalam penyuluhan berjalan efektif, penyuluhan harus memahami kondisi masyarakat yang menjadi secara penyuluhan. Ada beberapa cara dapat dilakukan penyuluhan untuk mengefektifkan komunikasi. Pertama, menggunakan bahan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat atau petani. Kedua, penyuluhan harus bersikap ramah dan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat agar tercipta rasa percaya. Ketiga, menggunakan media menarik seperti gambar, video, atau pabrik langsung di lapangan supaya petani lebih mudah memahami materi. Keempat, penyuluhan harus mendengarkan masalah dan pendapatan petani hingga komunikasi berjalan dua arah. Kelima, materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar informasi yang diberikan benar-benar bermanfaat. Menurut saya, komunikasi akan lebih berhasil apabila masyarakat merasa dilibatkan dan tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan. Pertanyaan nomor 4. Identifikasi informasi pertanian apa yang disampaikan.
Jawabannya adalah saya melakukan pengamatan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Informasi pertanian yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan yaitu penggunaan pupuk organik dan teknik mengendalikan hama yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penyuluhan juga memberikan penjelasan tentang cara perawatan tanaman yang lebih baik agar hasil produksi meningkat. Menurut saya, inovasi tersebut cukup bermanfaat karena dapat membantu pertanian mengurangi biaya yang meningkatkan hasil pertanian. Nomor 4B. Pertanyaan, tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran? Mengapa? Jawaban, menurut hasil pengamatan saya terhadap adopsi inovasi yang terjadi pada masyarakat berada pada tahap minat dan tahap mencoba. Hal tersebut dikarenakan sebagian petani mulai tertarik terhadap inovasi yang diberikan penyuluhan dan beberapa petani sudah mulai mencoba menerapkan di lahan mereka. Namun, masih ada juga petani yang belum sepenuhnya yakin karena mereka masih terbiasa menggunakan cara lama dalam bertani. Menurut saya, proses penerimaan inovasi memang membutuhkan waktu karena setiap petani memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Nomor 4C, pertanyaan. Faktor apa yang mengurangi kepercayaan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Jawaban adalah beberapa faktor yang mengetahui cepat atau lambatnya petani menerima inovasi. Pertama, tingkat pendidikan dan pengetahuan petani. Semakin tinggi pengetahuan petani, biasanya semakin mudah menerima inovasi baru. Kedua, kondisi ekonomi petani. Jika inovasi membutuhkan biaya besar, maka petani biasanya lebih berhati-hati mencoba. Ketiga, pengaruh lingkungan sekitar. Jika banyak petani berhasil menggunakan inovasi tersebut, maka petani lain biasanya ikut tertarik mencoba. Keempat, peran penyuluhan petani. Penyuluhan aktif dan mudah berkomunikasi biasanya lebih berhasil mendorong masyarakat menerima inovasi. Kelima, kemudahan inovasi untuk diterapkan. Jika inovasi dianggap mudah dan hasilnya bagus, maka petani akan lebih cepat menerima inovasi tersebut. Menurut saya, keberhasilan penyuluhan sangat mempengaruhi oleh kemampuan penyuluhan dalam memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Demikian jawaban tugas tuton 2 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.